Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah pemrograman web, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, di mana kami beranggotakan Adriel Savero, Alda Putri Zahara, Fisa Bilayari Patirusan, dan Khalid Fadilah akan mempresentasikan atau mendemokan laporan tugas proyek akhir pemrograman web mengenai aplikasi web pendataan pelamar kerja di organisasi Anchor Distribution. Adapun latar belakang dari laporan ini yaitu Anchor Group Distribution merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi dan informasi. Perusahaan ini melakukan banyak bisnis diantaranya seperti search manufacturing, pengembangan web, analisis sistem, pemeliharaan software, serta implementasi. Untuk mengembangkan bisnisnya, Anchor Group Distribution perlu memiliki para SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi pegawai merupakan proses awal yang penting untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di bidangnya. Dalam proses perekrutan ini, perusahaan harus menentukan kriteria dari pegawai yang diinginkan dan kemudian menyeleksi para calon pegawai melalui interview untuk menentukan apakah ia layak diterima di perusahaan tersebut atau tidak. Proses perekrutan ini tentunya membutuhkan pengelolaan baik itu dalam proses penyeleksian, data-data, dan berkas pegawai, serta berkas-berkas yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk proses seleksi. Data-data dan berkas tersebut tentunya sangatlah banyak, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan pengelolaannya menjadi rumit dan tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sebuah aplikasi web yang berguna untuk pendataan pelamar kerja, sehingga pengelolaan data pada proses perekrutan menjadi efisien dan lebih mudah dilakukan, dan dengan begitu, proses perekrutan untuk mendapat pegawai yang berkualitas dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuannya, aplikasi web pendataan pelamar kerja ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola data-data dan pertanyaan dan jawaban terkait interview dari perekrutan pegawai, di mana pengelolaan yang masih dilakukan secara manual akan menyulitkan para HRD dalam menyeleksi para pelamar. Melalui aplikasi ini, proses pengelolaan dan berkas tersebut akan menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga dapat membantu para HRD dalam memilih kandidat untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh, yang pertama, mempermudah pengelolaan data-data dan berkas pelamar. Yang kedua, pengelolaan data-data terkait pertanyaan dan jawaban interview menjadi lebih mudah. Yang ketiga, memudahkan para pelamar untuk mendapatkan info terkait dengan perekrutan, baik itu tanggal dan waktu interview ataupun hasil dari interview. Yang keempat, memperlancar proses perekrutan pegawai. Yang kelima, membuat pengelolaan data dan berkas menjadi lebih efisien, sehingga dapat membantu para HRD untuk memilih kandidat yang tepat untuk bekerja di perusahaan. Yang keenam, yaitu mempermudah pengelolaan data dan berkas pegawai. Selanjutnya, ada pun landasan teori yang kami gunakan saat membangun sistem, yaitu ada HTML, kemudian ada CSS, kemudian ada PHP, ada MySQL, Bootstrap, dan ada CRUD. Nah, CRUD ini merupakan singkatan dari Create, Update, dan Delete. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan, di mana pada analisis kebutuhan ini terdiri dari dua jenis analisis, yaitu secara fungsional maupun secara non-fungsional. Pada analisis kebutuhan sistem secara fungsional terbagi dalam dua bagian, yaitu bagi pelamar dan bagi admin. Kebutuhan sistem secara fungsional bagi pelamar terdiri dari website dapat mengakses data login user, website dapat menerima data lamaran dari user, website dapat menampilkan status lamaran, serta website bekerja secara real-time. Sedangkan kebutuhan sistem secara fungsional bagi admin terdiri dari website dapat mengakses data pelamar, website dapat menyimpan penilaian dari admin, website bekerja secara real-time, dan website dapat mencetak laporan lamaran. Untuk kebutuhan sistem secara non-fungsional, di sini terdiri dari 5 aspek, di mana pada aspek pertama yaitu teknologi informasi, di mana sistem rekrut Anchor Distribution ini menggunakan platform website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Untuk aspek performa, sistem ini dapat merespon perintah dari user, mengakses data secara real-time. Adapun aspek information, sistem ini dapat
menyimpan informasi secara akurat, real time, serta relevan dengan proses bisnis sehingga tercipta proses yang sesuai dengan yang diminta. Pada aspek security, sistem ini tidak dapat diakses oleh user lain. Data pelamar hanya bisa diubah dengan konfirmasi pelamar. Data pemesanan hanya bisa diubah oleh admin dan pelamar yang bersangkutan. Dan data akan tersimpan dan dapat diakses pada database oleh admin. Kemudian pada aspek usability, pada sistem ini, user interface pada website dapat menampilkan semua layanan namun tetap terlihat rapi dan elegan dengan menyesuaikan konten yang diakses oleh user. Adapun analisis selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Adapun kekuatan dari sistem ini yaitu informasi bisa didapatkan kapanpun dan dimanapun melalui via online, dapat membuat hal biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Selanjutnya, informasi yang bisa didapatkan secara online membuat pelamar lebih menghemat waktu dan adanya backup data sehingga apabila terjadi kehilangan data terkait pelamar maka permasalahan tersebut dapat ditangani. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu risiko terjadinya kesalahan dalam input data yang dapat menyebabkan hasil yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan. Peluang dari sistem ini yaitu data yang berkaitan dengan pelamar dapat tersimpan ke dalam database sehingga data tersebut dapat dikelola dengan lebih mudah dan dapat membantu HRD dalam menemukan kandidat yang berkualitas. Kemudian, informasi lowongan kerja ini dibagikan dengan cepat dan akurat. Adapun ancaman dari sistem ini yang pertama, bermunculnya sistem baru yang lebih canggih dan efisien, kemudian ada risiko terjadinya kebocoran data. Baik, selanjutnya ada use case diagram, activity diagram register, activity diagram apply lamaran akan dijelaskan oleh Khalid Fadila. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan use case website Anchor Distribution, khususnya website untuk pendataan pelamar kerja di Anchor Distribution. Jadi di use case yang kami rancang ini terdiri dari dua aktor, yaitu admin atau HRD dan pelamar. Di mana admin di sini memiliki beberapa akses kegiatan mulai dari login, interview, score, paste, dan cek CV. Kegiatan interview, kegiatan scoring, kegiatan passing, kegiatan checking CV itu semua harus dilakukan dengan cara login terlebih dahulu. Jadi admin sebelum melakukan empat kegiatan ini harus login dulu. Selanjutnya ada aktor kedua yaitu pelamar, di mana pelamar memiliki 5 kegiatan mulai dari login, register, apply, status, dan edit account. Pelamar sebelum bisa melakukan login dia harus register terlebih dahulu, dan sebelum dia bisa apply, ngecek status, dan melakukan editing account, dia harus sudah terdaftar dari register dan harus melakukan login terlebih dahulu. Lanjut ke activity diagram. Di sini activity diagram yang pertama adalah activity diagram login, di mana user atau pelamar mengklik tombol login yang dilanjutkan dengan menginput email dan password. Selanjutnya mengklik tombol sign up, di mana sistem akan memeriksa email atau password yang dimasukkan benar atau tidak. Jika tidak, email yang dimasukkan tidak benar atau salah, maka sistem akan menampilkan keterangan email atau password salah. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Selesai. Selanjutnya adalah activity diagram register, di mana pelamar memulainya dengan mengklik tombol sign in, menginput data yang terdiri dari email, nama, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya mengklik tombol sign up, di mana sistem akan memeriksa apakah data user tadi sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka sistem akan menampilkan pop-up user berhasil didaftarkan, di mana database akan menyimpan data dari user dan sistem akan mengalihkan kembali ke menu register. Jika sudah terdaftar, maka sistem akan menampilkan pop-up email sudah terdaftar. Selanjutnya adalah activity diagram apply lamaran atau memasukkan lamaran. Di sini user atau pelamar akan login dulu yang jelas pasti dan mengklik tab apply, di mana sistem akan menampilkan form pendaftaran yang akan diisi oleh pelamar dengan memilih posisi yang ingin dilamar. Selanjutnya menginput lampiran CV, surat lamaran, dan foto identitas diri dengan format Google Drive yang diisinya sudah terisi dengan semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melamar. Selanjutnya setelah semua diisi, pelamar akan mengklik tab submit, di mana data-data yang
lampiran tadi akan disimpan ke database dan sistem akan mengalihkan kembali ke halaman apply. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Khalid. Selanjutnya ada activity diagram cek status lamaran, ada activity diagram edit akun pelamar, ada activity diagram cek CV admin, activity diagram interview, activity diagram score, dan activity diagram test yang akan dijelaskan oleh Alda Putri. Untuk itu dipersilakan. Baiklah, akan saya mulai dengan activity diagram cek status lamaran. Di sini dimulai dari pelamar, di mana pelamar melakukan login dan masuk ke tab status. Lalu sistem akan menampilkan progres lamaran, kemudian database menyinkronkan status dengan posisi lamaran dan proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram edit akun pelamar, dimulai dari pelamar yang melakukan login, lalu masuk ke tab edit akun dan sistem akan menampilkan form edit akun. Lalu pelamar akan memasukkan data baru dan sistem menyimpan data baru tersebut, lalu database menyimpan data dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram cek CV, dimulai dari admin yang melakukan login lalu masuk ke tab CV. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar CV dan admin akan melakukan penilaian. Di sini apabila admin tidak menerima CV tersebut, maka CV tersebut akan dihapus oleh database dan selesai. Sebaliknya, apabila admin menerima CV tersebut, maka sistem akan menyimpan CV ke tab interview dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram interview, di mana di sini dimulai dari admin yang melakukan login dan masuk ke tab interview dan mengklik tombol score. Lalu sistem akan menampilkan form penilaian dan admin pun melakukan penilaian. Selanjutnya sistem akan menerima penilaian, kemudian database menyimpan penilaian dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram score, dimulai dari admin melakukan login, masuk ke tab score dan mengklik tombol detail. Lalu sistem akan menampilkan detail nilai. Di sini admin akan menentukan apakah pelamar tersebut akan diterima atau tidak. Apabila pelamar tersebut tidak diterima, maka sistem akan memindahkan data pelamar ke data pass dengan keterangan not pass. Lalu database akan memindahkan data pelamar tersebut ke data pass dan selesai. Sebaliknya, apabila admin menerima pelamaran tersebut, maka sistem akan memindahkan data pelamar ke data pass dengan keterangan pass. Lalu database akan memindahkan data pelamar ke data pass dan selesai. Terakhir ada activity diagram pass, dimulai dari admin yang melakukan login lalu masuk ke tab pass. Di sini sistem akan menampilkan detail pelamar dan database akan memberikan data pelamar. Lalu sistem akan menampilkan status penerimaan pelamar dan terakhir selesai. Baiklah, saya kembalikan ke moderator, Isabilia. Baik, terima kasih Para Alda. Selanjutnya akan dijelaskan ERD yang akan dijelaskan kembali oleh Khalid Fadlilah. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih kembali kepada moderator. Di sini saya kembali menjelaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan ERD dari website ini. Di sini terdiri database yang kami rancang terdiri dari 4 entitas, yaitu user, pendaftaran, hasil, dan interview. Di mana user itu terdiri dari 7 atribut, yaitu mulai dari tingkat, nomor telepon, password, email, nama, nick, dan ID user sebagai primary key. User memiliki relasi ke pendaftaran, yaitu user mengisi pendaftaran dengan atribut foto ijazah, foto rekening, foto NPWP, foto KTP, foto, alasan, posisi surat lamaran, alamat, CV, ID user sebagai foreign key, dan nomor pendaftaran sebagai primary key. Di sini pendaftaran memiliki kardinalitas ke user 1 ke 1, di mana user hanya bisa mengisi satu pendaftaran. Selanjutnya adalah relasi user ke interview, di mana user melakukan interview
di mana di interview terdiri dari 5 atribut, yaitu skor, jawaban, pertanyaan, ID user sebagai foreign key, dan nomor interview sebagai primary key dengan kardinalitas 1-1. Berarti satu user melakukan 1 kali interview. Selanjutnya ada interview memiliki relasi memberikan ke hasil. Jadi interview memberikan hasil, di mana hasil memiliki 4 atribut. Ada user sebagai foreign key, hasil akhir, nomor interview, dan nomor surat sebagai primary key. Terakhir ada relasi mendapatkan dari user ke hasil, di mana user mendapatkan hasil dengan kardinalitas 1-1, di mana satu user mendapatkan 1 hasil. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khalid Fadillah. Selanjutnya ada penjelasan user interface atau pendemoan sistem langsung dari Anchor Group Distribution yang akan didemo langsung oleh Adriel Savero. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user interface. Namun biar mempersingkat waktu, saya akan langsung mendemokan aplikasinya langsung. Untuk pertama kali mengakses websitenya akan ditampilkan landing page di mana terdapat home, yaitu Let's Join Our Journey, info yang berisikan info, dan meet our founder, terus job dates, ya di mana di sini menjelaskan pekerjaan yang bisa dilamar, dan kontak. Di sini juga terdapat tombol sign in untuk melakukan login. Pada halaman login ini terdapat about, yaitu supaya tombol ini berfungsi untuk mengarahkan ke landing page tadi. Pada form login terdapat email dan password, terus tombol login dan forgot password untuk sistem untuk fitur lupa password, dan di kanannya terdapat tombol sign up untuk mendaftar. Karena belum memiliki akun, mari kita untuk sign up terlebih dahulu. Di halaman ini terdapat form register, yaitu email, nama, nomor handphone, password, dan konfirmasi password, dan tombol sign up. Sebelah kanannya terdapat tombol login jika telah memiliki akun. Di sini kita coba dulu mendaftar dengan email. Di sini konfirmasi password tidak sesuai, itu karena konfirmasi password tidak sesuai. Jika kita masukkan konfirmasi password yang sesuai, maka dia akan menampilkan pop-up berupa user baru berhasil ditambahkan. Namun kita di sini juga tidak dapat menambahkan email yang sudah terdaftar. Saya contohkan seperti ini. Di sini email sudah terdaftar karena di database telah terdapat email tersebut. Ini terdapat user baru berhasil ditambahkan. Kita klik OK, maka dia akan muncul lagi ke halaman register. Untuk login kita bisa menekan tombol login dan melakukan login. Login, maka sistem akan mengarahkan ke dashboard user, di mana di sini ada home yang berisikan timeline dari perekrutan Anchor Distribution. Terus di sini ada job desk dan need skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini terdapat tiga pekerjaan, yaitu IT support, data analyst, dan kontan. Kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini terdapat apply, yaitu di sini kita bisa melakukan apply CV. Di sini kita dapat mengisikan dua buah form, yaitu posisi, yaitu terdapat IT support, data analyst, dan kontan. Dan di sini adalah lampiran yang berisikan link lampiran-lampiran yang dibutuhkan seperti CV, surat lamaran, pas foto, dan lainnya. Di sini juga terdapat step status yang berguna untuk mencek
status perkembangan dari pekerjaan yang kita lamar. Di sini terdapat tab edit account untuk merubah akun. Kita masuk lagi ke apply CV, kita coba mau apply-nya. Di sini anggapkan kita memasukkan link Google Drive. Nah, saya tidak memiliki linknya, saya ubah dengan kalimat biasa. Kita submit, maka dia akan kembali ke home. Kita lihat di apply, maka di sini akan tampil your CV has been sent. Karena CV-nya telah dikirimkan, maka ini tidak bisa untuk diinputkan lagi. Kita cek di status. Di sini status terlihat perkembangan your CV being review. Maka CV itu akan direview oleh HRD. Di sini edit account. Kita dapat melakukan ubah informasi akun kita. Misalkan kita ubah nama, kita ubah email. Save, maka dia akan berubah. Aad dan Adriel SPR 11. Namun di sini terdapat error. Jadi kita bisa lakukan login ulang. Nama telah berubah. Kita dapat masuk ke admin. Karena admin telah memiliki akun, tidak perlu lagi untuk melakukan register. Karena di database telah terdapat beberapa data yang saya inputkan sebelumnya, maka di sini akan tampil beberapa CV yang telah diinputkan oleh user, seperti Adriel Savero applying for data analyst, Alda applying for IT support, Aad apply for data analyst. Kita di sini dapat mencek CV-nya yang berisikan ID user, nama, phone number, posisi, email, dan lampiran. Di sini terdapat dua tombol, accepted dan ignore. Kita cek lagi yang lain. Di sini terdapat ID user juga, nama, phone number, posisi, email, dan lampiran. Dan dua buah tombol yang sama. Untuk itu kita coba accepted. Maka dia akan kembali lagi di sini. Data yang di sini tadi akan pindah ke sini. Namun jika kita melakukan ignore, maka data di sini telah dihapus dan di sini datanya tidak akan masuk. Karena di sini sudah saya accepted dan ignore, maka di sini setelah habis. Kita cek untuk interview session, di mana HRD atau admin melakukan interview kepada pelamar, dan di sini terdapat beberapa nilai yang dapat kita berikan kepada pelamar berupa kompetensi, karakter, attitude, grooming, communication, experience, dan antusias. Di mana kita dapat merubahnya nilainya 1 sampai 10. Misalkan setelah di interview mereka mendapatkan nilai seperti berikut. Kita dapat save nilainya, save, maka dia akan kembali lagi ke halaman utama di CV. Kita masuk ke skor. Kita lihat di sini terdapat pelamar yang telah kita nilai, yaitu terdapat di sini Adriel Savero applying for data analyst dengan skor 7,57. Kita lihat detailnya, di sini terdapat informasi pelamar dan nilainya. Di sini terdapat nilai kompetensi 6, karakter 7, attitude 7, grooming 8, communication 8, experience 8, antusias 9 dengan skor total atau average-nya yaitu 7,57. Di sini terdapat dua tombol, kita dapat reject atau accepted. Misalkan kita accepted, maka dia akan kembali. Kita lihat di pass, maka di sini statusnya pass. Namun jika yang ini setelah kita kasih nilai, kita save, maka di sini akan tampil juga nilainya juga sama average dari itu. Jika kita reject di menu pass maka akan menampilkan status not pass. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Adriel Savero yang sudah mendemokan sistem Anchor Group Distribution. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari laporan ini, yaitu di mana tim kami berhasil mengaplikasikan
web aplikasi yang kami desain yaitu Anchor Group Distribution, dan di mana sistem ini merupakan kebutuhan untuk perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi dan informasi. Perusahaan ini melakukan banyak bisnis diantaranya seperti search manufacturing, pengembangan web, analisis sistem, pemeliharaan software, serta implementasi. Adapun peran dari anggota kami dalam merancang dan membangun sistem ini yaitu Adrel Savero sebagai back-end, UI UX dan ERD, Alda Putri Sahara sebagai membuat use case, back-end dan activity diagram, Fisabila Adipati Rusan sebagai membuat analisis kebutuhan, ERD serta back-end, dan Khalid Fadila yaitu UI UX, back-end dan menganalisis kebutuhan. Baik, itulah tadi hasil presentasi atau penemuan dari kelompok kami mengenai sistem Anchor Group Distribution. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bye-bye.